Perkembangan globalisasi ekonomi yang pesat membawa peluang dan sekaligus tantangan bagi semua bangsa. Peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari luasnya pasar yang terbuka di seluruh dunia hanya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa yang memiliki daya saing tinggi. Sebaliknya, bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya tidak akan memperoleh banyak keuntungan karena tidak mampu melindungi masyarakat, lingkungan hidup, serta pasarnya dari serbuan arus barang dan jasa dari negara lain. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah teritorial yang sangat luas. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpeluang untuk menjadi basis produksi bagi komoditi global serta menyediakan potensi pasar bagi komoditi negara-negara lain. Oleh karena itu, di era globalisasi, Indonesia harus mampu melindungi masyarakat, lingkungan hidup, pasar domestik, dan sekaligus memanfaatkan potensi jumlah penduduk serta luas wilayahnya untuk membangun basis produksi komoditi yang dapat menembus pasar regional maupun global. Untuk bisa mencapai itu semua dan meraih keuntungan dari globalisasi, diperlukan produk yang bermutu sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional maupun yang mengacu pada standar kelayakan internasional. Hanya dengan menerapkan standar secara konsisten, kita dapat menciptakan kesetaraan di pasar global. Dengan standar, produk ekspor dari Indonesia dapat memasuki pasar internasional. Begitu pula pembangunan infrastruktur dan konstruksi yang memenuhi standar akan lebih kuat dan tahan lama. Dengan standar, usaha mikro kecil dan menengah juga dapat lebih berdaya saing di pasar domestik dan berpotensi untuk menembus pasar dunia. Menghadapi pasar bebas, khususnya di kawasan ASEAN, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk 1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi. 2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. Badan Standarisasi Nasional adalah satu-satunya lembaga pemerintah non-kementerian yang diberikan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Standar yang ditetapkan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis Perumus Standar yang terdiri atas unsur pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar atau akademisi dengan memperhatikan kebutuhan pasar, kemampuan, dan kebutuhan industri dalam negeri, serta perkembangan standarisasi internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan dapat memperlancar perdagangan internasional. Perumusan SNI juga harus memperhatikan budaya serta kearifan lokal serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Stakeholder dapat ikut memberikan kontribusi dalam proses perumusan SNI. Dalam rangka meningkatkan mutu produk unggulan daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI. Demi menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar serta perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, penilaian kelayakan dan kekinian SNI dilakukan dalam bentuk kaji ulang sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun yang usulannya dapat juga diajukan oleh masyarakat. Penerapan SNI sendiri pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem,
proses atau personel yang dibuktikan melalui pemilikan sertifikat atau pembubuhan tanda SNI dan atau tanda kesesuaian lainnya. Pelaku usaha yang akan mendapatkan sertifikasi SNI harus mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Untuk meningkatkan dan menjaga integritas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik terhadap produk yang beredar di pasar. Untuk meningkatkan penerapan SNI, instansi pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menerapkan SNI dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk penggunaan produk ber-SNI. Di samping itu, masyarakat juga dapat turut berperan serta mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI serta mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk terwujudnya efektivitas penerapan SNI. Masyarakat dapat melaporkan kepada BSN atau dinas tempat apabila terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen SNI, penggunaan tanpa hak tanda SNI atau tanda kesesuaian dan pembubuhan tanda SNI atau tanda kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada barang kemasan yang beredar di pasar. Penerapan standar adalah suatu hal yang mutlak agar Indonesia dapat berperan aktif dan siap menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, diperlukan komitmen semua pihak, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, untuk mengawasi penerapan SNI serta upaya edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai peran dan manfaat SNI bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.